Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke teman-teman, saya akan bantu menemani kalian ya. Banyak yang request ini masuk ke Cici ya. Cici ini maunya dia apa sih kok membingungkan ya. Ghosting aku, menceraikan aku tanpa tahu masalahnya. Oke, bagi teman-teman yang di-ghosting kemudian kamu ada masalah yang kamu tidak tahu masalahnya sehingga tiba-tiba kamu di-ghosting, tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia meninggalkan kamu, maunya dia apa sih? Oke ya. Bagi teman-teman yang di-ghosting dan, dicerai tanpa sebab, kemudian dia begitu pergi saja, begitu saja, kira-kira apa sih maunya dia, sekarang ini terhadap kamu? Kenapa dia, perlakukan kamu seperti itu ya? Oke, tetap semangat ya teman-teman, jangan sedih ya. Saya tidak ingin kalian sedih, Cece selalu menemani kalian ya. Kalaupun di dalam hubungan kalian tidak baik-baik saja, semoga ada solusi baik ya, amin. Dan semoga kamu kuat ya dan sabar ya. Dengan kesabaran dan kuat, ikhlas, yakinlah banyak keberkahan yang kamu dapatkan. Jadi tidak usah galau berlebihan ya, tetap semangat. Oke. Maunya dia apa sih sekarang ini? Kenapa mengghosting kamu? Kenapa menceraikan kamu? Kenapa dia pergi tanpa pesan terhadap kamu ya? Maunya dia apa sih sebetulnya? Oke ya, maunya apa dia sekarang ini terhadap kamu ya? Kenapa dia mengghosting kamu? Kenapa dia memilih pergi? Kenapa dia harus menikah dengan orang lain? Kenapa tidak ada klarifikasi? Kenapa dia lebih banyak diem? Nah, seperti itu. Bingung kan? Kalau kalian ada masalah, kemudian kalian cuma di-ghosting, kalian dicerai tanpa ada masalah gitu ya. Apa sih sebetulnya maunya dia dari kamu? Oke. Oke ya, apa maunya dia dari kamu? Oke. Sebetulnya saat ini dia lagi ini ya. Mungkin di saat dengan kamu ada beban, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kamu tidak ada masalah, ya berarti dia ini hidup dengan kamu itu merasa beban ya, merasa beban pikiran seperti apa ya? Ada sesuatu yang tidak nyaman ya, berkaitan hubungannya dengan kamu ya. Mungkin ada sesuatu yang dia cari, ada keinginan dia mencari sesuatu dari kamu tidak didapatkan. Contoh, kalau memang dia itu orang materialistis, ini bisa saja dia mencari sesuatu materi ya, faktor ekonomi ya yang jelas. Di sini kalau dia tujuannya adalah mencari materi terhadap kamu, sementara kamu tidak memberikan sesuai apa yang diharapkan, mungkin di saat pacaran dengan kamu, di saat menikah dengan kamu, dia ini mengharapkan bisa dapat sesuatu ya itu tadi mungkin berkaitan dengan ekonomi atau materi ya. Sementara kamu tidak memberikan sesuai apa yang dia minta, sesuai apa yang diharapkan, sehingga ya itu tadi dia seperti apa yang dicari dari kamu tidak ada, itulah kenapa dia pergi. Jadi sepertinya tidak memberi klarifikasi adalah sesuatu yang tepat daripada dia pusing. Nah, seperti itu. Daripada dia beban apa ya dengan kamu itu tidak mendapatkan apa yang dicari, ya sudah dia pergi. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak merasa bersalah. Nah, seperti itu ya. Ada sebagian dari dia yang kamu fokuskan, barangkali dia mengghosting kamu karena ada masalah apa ya, masalah pekerjaan ya. Bisa saja dia punya bisnis sama kamu karena sepertinya bisnis sama kamu itu tidak menguntungkan ya. Dan lebih banyak apa ya, apa yang diharapkan dari kamu itu
dari bisnis itu tidak kamu berikan ya, atau tidak menjanjikan, sehingga ya sudahlah, daripada aku menjalin hubungan tapi tidak menguntungkan, ya sudah aku pergi. Nah, seperti itu ya. Apalagi kenapa dia pergi dari kamu, apa sih maunya dia? Yang jelas dia mencari keuntungan ya. Dia mencari keuntungan dari kamu ya. Kenapa dia pergi dari kamu? Karena kamu tidak menguntungkan, dia pergi dari kamu. Nah, maunya dia apa dari kamu? Ya pokoknya kenal kamu harus menguntungkan, kenal kamu harus happy, kenal kamu harus mengerti dia. Kenal kamu harus kamu itu memahami dia, berkomitmen dengan kamu itu jangan menyebalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi berkomitmen dengan kamu itu jangan sampai dia tidak dapatkan apa-apa ya, seperti itu. Apalagi kalau mungkin kamu sudah masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi mungkin kamu lagi nyungsep, ekonomi kamu bangkrut, kemudian ekonomi kamu tidak baik, money, langsung dia lari. Nah, karena sepertinya yang diharapkan adalah dapat sesuatu dari kamu, mungkin support masalah ekonomi, malah kamunya yang nggak dapat. Makanya dia pergi ya. Bagi teman-teman kalau mengalami hal demikian, sabar ya, sabar. Endingnya gimana? Coba kita baca dulu lagi ya. Terakhirnya gimana? Apa sih dia maunya dari kamu? Nah, sehingga apa yang dia mau dari kamu tidak dapat, ya dia sakit hati gitu ya. Sakit hati, tapi dia tidak mau mengucapkan. Dia kecewa dengan kamu, tapi dia tidak mau bicara. Karena apa? Dia takut melukai hati kamu. Daripada melukai hati kamu, daripada bicara dengan kamu, memberi penjelasan kepada kamu, lebih baik dia diem. Dia nggak mau memberi penjelasan karena ya sudahlah, males memberikan klarifikasi. Nah, kayak gitu ya. Ini kondisi dia di sana ya. Kalaupun dia ini meninggalkan kamu karena pihak ketiga, itu bisa saja pihak ketiga ini memberikan sesuatu yang berarti. Mungkin dicari dari kamu itu gini, dia membutuhkan kelembutan hati sementara kamu keras, maka dia tidak dapatkan sesuatu itu dari kamu, sehingga dia ketemu orang baru yang lebih lembut, lebih baik, lebih mengerti gitu ya, perhatian ya. Dia lebih memilih sana daripada kamu. Nah, karena apa? Yang dibutuhkan adalah itu ya. Jadi kamu harus peka ya. Coba asah intuisi kamu. Di mana kekurangan, di mana kelebihan yang sudah kamu berikan kepada dia ya. Sehingga kamu, oh ternyata ini yang dicari. Nah, kalau kamu tanggap, kalau kamu lebih peka di sini, maka kamu akan bisa lancar ya untuk hubungan ini. Kalau kamu di ghosting dan kamu ini lebih banyak ditinggalkan, itu lebih faktor-faktor ini ya. Satu, ada faktor ekonomi, kedua faktor apa yang dia cari selain ekonomi itu tidak didapatkan dari kamu. Contoh, kalau dia itu suka humor, maka kamu harus bisa mengimbangi. Kalau dia ini pekerja keras, kamu harus bisa bagaimana mengimbangi dia agar dia juga terhibur. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus bisa bagaimana membuat dia nyaman, membuat dia ini selalu happy dengan kamu. Bagaimana dia itu selalu merasa kamu perhatikan. Dengan begitu dia tidak akan lari seperti sekarang ya. Ini masukan saja ya. Oke, yang dia mau dari kamu sekarang ini apa? Ya karena dicari dari kamu tidak ada, makanya dia ya itu tadi mengghosting ya. Dan dia yang dia mau dari kamu, kamu jangan sakit hati. Nah, kalau kurang lebih kalau pun dia bisa bicara dengan kamu seperti ini. Jangan sakit hati ya sama aku karena aku mencari sesuatu dari kamu tidak aku dapatkan sehingga aku pergi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kalaupun dia bisa mengucapkan dengan kata-kata, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita korek lagi. Maunya dia apa sih? Nah, ada sebagian dari dia ini kepingin banget ada perubahan di dalam hidupnya, mungkin dengan kamu toksik ya. Kenapa kenapa dia ini meninggalkan kamu? Sebetulnya banyak angan-angan yang dia kepingin nih ya. Contoh, dia berkomitmen dengan kamu itu kepingin beli mobil, kepingin beli sepeda, kepingin beli sesuatu lah. Intinya kepingin beli perhiasan atau kepingin enak gitu ya.
Banyak hal kemarin itu berkomitmen dengan kamu kepinginnya ekonomi bagus, happy, bahagia, nyaman. Tapi ada sesuatu yang tidak didapatkan dari kamu sehingga apa? Ya itu tadi. Ya maunya dia tidak ada, ya dia langsung pergi gitu ya. Apa sih maunya dari kamu? Ada sebagian dari dia benar-benar maunya memang banyak yang faktor ekonomi ya. Di sini faktor keuangan ya. Oke, ada sebagian dari dia, apa maunya dia, mungkin tidak ada yang dicari dari kamu, tidak ada. Mungkin kamu tidak memberikan kenyamanan sama dia dalam segala hal. Itulah kenapa dia pergi kepada pihak ketiga ya. Kenapa dia diam tidak klarifikasi? Pokoknya dia tidak mau kamu marahi, dia tidak mau kamu omeli, dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau apa yang memberi penjelasan karena dia takut ya dengan kamu sehingga pilih pergi, pilih diam, pilih cuek, pilih tidak ada klarifikasi sedikit pun ya, tiba-tiba dia menikah gitu aja. Tiba-tiba dia sudah berkomitmen aja dengan orang lain, nah itu ya. Ya maunya apa dia dari kamu? Ya maunya pihak ketiga karena kamu tidak memberikan sesuatu terhadap dia. Ya sesuatu itu bukan karena materi ya, banyak hal ya. Mungkin kalau kamu keras, dia butuh kelembutan, tapi kamu tidak memberikan juga kelembutan hati. Nah itu ya. Dia tidak suka kamu paksa untuk apa ya, tidak suka kamu itu atur-atur ya, diatur gitu ya. Nah, sementara kamu suka banyak mengatur, sementara pasangan yang dia mau, dia kepingin pasangan yang tidak mengatur dia. Nah, seperti itu. Sehingga dia mencari orang lain yang tidak mengatur dia. Apalagi kalau jiwa-jiwa petualang ya, dia tidak mau suka diatur. Nah, ini ya. Sementara kamu suka begitu ya. Ada juga kamu yang selalu mengalah, kamu selalu apa kesalahan dia kamu maafkan. Pokoknya kamu serba ngalah. Sementara dia ini kepingin kamu itu tegas, kepingin kamu tegas. Aku kalau begini mbok ya di apa ya? Dilarang, kalau aku begini mbok dilarang, maunya begitu, tapi kamu tidak dilarang. Nah, ini dia jengkel. Sehingga aku kok begini dibiarkan, begitu dibiarkan. Nah, ini sehingga dia merasa jengkel ya, kenapa kok diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Nah, jadi di sini sesuaikan dengan kondisi kalian ya teman-teman. Karena setiap orang ini beda-beda, karena ini general reading ya, sesuaikan dengan kondisi kalian. Yang jelas kenapa dia mengghosting kamu, menceraikan kamu karena ada pihak ketiga juga. Ada yang faktor ekonomi ya, ada yang kepingin sesuatu dari kamu tapi tidak dapatkan dari kamu. Contoh, dia kenal kamu, sepertinya kamu itu punya duit banyak, tapi setelah kenal kamu kepingin banget sih kamu berikan surprise, hadiah dan lain-lain. Ternyata sudah pacaran 1 tahun, 2 tahun, sudah menikah kok nggak dapat apa-apa. Nah itu ya, sehingga ternyata nggak dapat apa-apa. Nah kemudian dia pergi ya, seperti itu ya. Tapi apapun endingnya, apapun tetap endingnya, inilah yang dia mau dari kamu mengerti dia, kamu memahami dia, kamu peka terhadap dia, dan dia kepingin apapun yang dia mau dari kamu, itu kamu bisa memberi ya. Ya tadi faktor ekonomi, perasaan, kemudian gairah, semua ya tentang kekurangan kamu. Nah itu ya, kalau kamu peka, oh aku kekuranganku di sini, pasti kamu akan temukan. Nah setelah kamu temukan, nah kalau dia nanti terkoneksi dengan kamu, maka coba pasti akan bisa kembali lagi dengan baik ya. CC doakan semoga endingnya baik karena di sini apapun masalah kamu, ternyata dia masih kepikiran dengan kamu, masih memikirkan kamu, dan dia masih flashback terhadap kamu, berarti dia masih mikir kamu dong. Jadi di sini masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan untuk kamu berbenah diri ya, berbenah diri. Coba kalau kamu sekarang ini kondisi penampilan kurang bagus, ya sudah penampilan yang bagus, lebih keren, ditata penampilannya yang lebih bagus, lebih cakep. Dan kalaupun kamu pekerjaan kamu sekarang masih ya kembang kempis gitu ya, masih harus berjuang, oke, semangat ya.
lebih disemangatkan, agar kamu karir dan keuangan kamu lebih meningkat, amin, dan rezekinya semoga lancar. Sehingga dia yang orang materialistis tadi, kalau contoh nih kepengen sesuatu kamu bisa belikan, amin ya. Dan jikapun dia support kamu, ya itu tadi ya, support kamu, kepengen support kamu ya, kamu kan bisa support dia. Nah, seperti itu ya. Memang setiap manusia tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak jika kamu peka apa yang dia mau dari dia, maka hubungan kamu ke depannya akan membaik. Saya doakan semoga kamu tahu jawabnya apa kekurangan kamu dan apa maunya dia, kamu sudah ada jawaban. Sehingga bisa action ya. Sehingga kamu bisa action dengan tepat, sehingga kamu ke depannya akan bisa terkoneksi dengan dia. Semoga ada titik temu yang baik dan kamu dan dia sama-sama bisa berkomitmen lagi. Terima kasih sahabatku. Inilah readingan hari ini buat kamu, apa maunya dia terhadap kamu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya tidak bacakan alfabetnya. Yang jelas di sini ciri-cirinya di sini saja ya. Ciri-cirinya ada laki-laki kuning tinggi besar, kemudian ada laki-laki besar hitam tinggi, kemudian di sini ada energi maskulin dan feminim ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cici, bye-bye.